Are we live? Halo semuanya, selamat datang di triple webinar pesan lokal Curi Start Cuan Hampers. Hampir lupa. Kita akan mulai beberapa menit lagi. Kita mau nungguin teman-teman yang lain dulu yang masih merapat. Mungkin bisa di-share teman-teman di kolom komentar dari kota mana aja. Kalau mau kasih tahu Instagram bisnisnya juga, monggo silakan. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai dulu, asik. Ini semua lagi di YouTube ya berarti teman-teman. Wah, muka saya baru keluar. Ya, jadi hari ini kita live dari studio pesan lokal di Surabaya. Yang di kota lain, bagaimana kabarnya? Apakah juga mendung, hujan? Mungkin lagi nyambi juga, ikut zaman sekarang peserta kita banyak banget yang ikut webinar tapi sambil masak, sambil jaga anak. Wah, luar biasa. Pokoknya aman ya, jangan sambil nyetir atau melakukan hal-hal lainnya kayak gitu. Kita mungkin mulai duluan aja kali ya, karena pembicara kita juga sudah ada, teman-teman juga udah, mari kita lihat yang sudah bergabung ada berapa. Menurut kabar burung yang beredar, enggak sih, menurut database, hari ini 3 hari ke depan peserta kita ada 300, hampir 300 peserta dari banyak belahan kota di Indonesia. Jadi seru banget dengan webinar bisa ketemu sama teman-teman dari banyak kota, walaupun ya kita biasanya di Surabaya. Oke, again yang baru gabung, welcome di triple webinar pesan lokal Curi Start Cuan Hampers. Hari ini adalah hari pertama dari rangkaian webinar untuk khusus buat teman-teman yang mau menyelami dunia seasonal business yaitu hampers. Kebetulan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, tapi juga yang namanya hampers tuh selalu apa ya? Selalu ngehits pada masanya ya. Ntar juga bakal ada tahun baru, Natal, Imlek dan lain-lain. Nah, biasanya kunci untuk sukses di Juan Hampers adalah curi start ya kan. Tapi hari ini kita nggak bahas cuma curi start aja, tapi apa sih trik kiat-kiat supaya marketing, berjualan, memasarkan hampers teman-teman itu bisa mendatangkan banyak cuan. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai, nama saya Steffi, tadi belum kenalan ya. Kalau nggak kenal, ya kenalan, maka tak sayang. Nama saya Steffi, saya dari pesan lokal, yang akan jadi hosting teman-teman selama 3 hari ke depan. Mau ngingetin aja kalau misalnya kita mau ada giveaway lucu, jadi ada hadiah OVO 50.000 buat 2 orang pemenang yang bakal kita bagikan setiap harinya. Caranya gampang sekali, tinggal di Instastoryin aja situasi kondisi teman-teman lagi ikutan webinar, mungkin lagi nyatet, lagi sambil tadi tuh ya sambil masak, sambil pakai bungkus pesanan atau yang lainnya. Langsung aja di-upload di Instagram Stories, lalu di tag pesan lokal, nanti buat 2 orang pemenang beruntung setiap harinya bakal dapat OVO 50.000. Udah hampir ini ya, harganya berapa sih? 89.000 ya. Jadi untungnya lumayan ya, bayarnya separuh. Juga nanti bakal ada di akhir event, Sevi bakal kasih tahu teman-teman ada kontes yang kece banget. Jurinya Iniji, hadiahnya pantang dilewatkan. Dan lomba ini, kontes ini nggak bakal bisa teman-teman ikutin kalau tidak mengikuti webinar 3 hari ke depan. Nah, nanti, apa kontesnya nanti di tengah-tengah. Oke, kita bakal ngobrol lebih banyak tentang itu. Oke, langsung aja. Teman-teman, kenapa kok hari ini belajar tentang, udah tahu kan ya hari belajar apa? Belajar desain grafis pakai Canva. Nah, karena banyak banget teman-teman yang berjualan online, harus biasanya marketingnya lewat Instagram, yang mana itu media sosial yang sangat visual based, harus bikin flyer, dan materi-materi marketing lainnya. Terus kadang-kadang ada yang bilang, kan nggak bisa desain grafis, atau, ngeditnya pakai apa, masa pakai PowerPoint? Ada loh yang bikin flyer pakai PowerPoint, luar biasa. Bukan lulusan DKV, Kak Syamas ketawa, berarti benar gitu kan. Aku bukan lulusan DKV, gimana caranya? Nah, pasti banyak yang udah akrab dengan aplikasi yang namanya Canva, tapi tahukah kawan-kawan bahwa ternyata banyak dari kita yang belum memaksimalkan penggunaan Canva. Nah, hari ini kita bakal ngobrol langsung dengan pakarnya. Ini udah di atas pakar ya kayaknya, karena panggilannya sudah dokter. Waduh, luar biasa. Langsung live ya dari Jakarta, kita langsung sambut aja Kak Syamas. Halo semuanya, terima kasih Kak.
Halo semuanya, selamat sore. Suara aman ya? Suara saya aman ya, teman-teman ya? Aman. Oke, halo semuanya. Tadi udah dibuka sama Kak Stevi ya, bagus banget, meriah banget. Kayaknya kita juga dari mana aja nih, teman-teman mungkin bisa sambil di chat ya di YouTube. Asalnya dari mana aja, terus kemudian ada yang sudah pakai Canva ataupun yang belum sama sekali, yang baru kenal Canva di hari ini itu boleh chat saya gitu ya, misalkan. Jadi kita tahu nih, wah banyak yang baru belajar nih, jadi kita nggak ngerasa sendiri. Dan yang sudah sering pakai Canva tapi masih mau belajar juga boleh juga chat juga. Jadi kita bersama-sama lah teman-teman, kita sama-sama bareng-bareng belajar Canva hari ini. Sebelumnya saya izin share screen untuk memperlihatkan presentasi saya. Ini sudah terlihat screen-nya, Kak. Mungkin feedback-nya, karena biasanya ada buffer dulu sebentar. Slide-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oh, sudah. Oke. Terima kasih teman-teman. Teman-teman juga yang di YouTube boleh juga di chat sudah terlihat atau belum, karena biasanya suka delay sebentar. Oke, level up desain visual jualan online. Jadi memang khususnya untuk pebisnis online atau baru yang para audiens itu yang baru ingin terjun ke dunia bisnis online, bingung bagaimana cara memulainya, bingung cara mendesainnya. Nah, itu tepat banget teman-teman ikut di webinar kali ini. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri. Tadi sempat disinggung, saya bukan lulusan DKV, kita bukan lulusan DKV, kita nggak bisa desain gitu segala macam. Sama teman-teman, tenang aja. Sama saya juga bukan lulusan DKV, saya juga nggak ada background desain. Jadi dulu itu di 2016, saya itu adalah seorang penulis novel, teman-teman. Ya, tahu penulis novel 2016, mungkin di awal tahun 2013 ya, saya suka membaca buku. Waktu itu Arif Muhammad dulu nulis buku Pocong gitu ya, kalau misalnya teman-teman tahu. Terus kemudian Raditya Dika gitu ya, Andrea Hirata ya, penulis-penulis buku yang pada zamannya waktu itu ngetren banget, dan akhirnya saya ikutan ngetren nih gitu ya, ikutan ngefans dan akhirnya menulis 2 buku yang juga terbit di toko buku itu, teman-teman. Dan terus setelah saya menulis buku, saya merasa kayaknya di masa depan nanti gitu ya, di masa depan nanti kayaknya era digital bakal lebih berkembang nih gitu ya. Dan kalau saya cuma nulis buku doang, saya kayaknya belum bisa maju nih. Passion saya kayaknya masih belum terasa nih gitu ya. Nah, maka itu saya coba cari-cari apa yang bisa coba saya kembangkan. Waktu itu saya tertarik digital marketing, SEO, SEM segala macam. Kemudian concernnya lebih ke content creation, pembuatan kontennya. Nah, pada waktu itu saya juga stuck di masalah tools, teman-teman. Masalah tools yaitu di Adobe ataupun Corel. Karena gear saya, mungkin kita senasib teman-teman, ada juga yang merasakan laptopnya laptop jadul, RAM-nya kecil, ataupun kalau punya handphonenya juga RAM-nya kecil, gitu ya. Nah, kita pengen subscription Adobe juga harga terlalu mahal gitu ya. Selain mahal, kita juga sulit mengoperasikannya. Nah, di 2017 masuklah Canva. Nah, ini seperti dijodohkan. Jadi Canva itu berdiri di 2012, masuk ke Indonesia 2017. Pas banget saya langsung mempelajari Canva waktu itu di sebuah organisasi yang saya ikutin. Nah, terus kemudian setelah itu saya bilang, wah ini di masa depan pasti akan ngetren, akan populer. Karena pada 2017 itu orang-orang masih sedikit banget yang tahu. Nah, saya pikir ini akan ngetren karena ini menjawab solusi-solusi permasalahan orang-orang yang seperti saya nih, yang saya pikir seperti itu. Terus kemudian saya pelajarin basic-basicnya desain ya, basic desain. Terus kemudian di awal 2020 saya coba deh bikin YouTube, terus kemudian buat juga IG personal branding, ya sharing Canva gitu ya, sharing tips-tips Canva gitu. Awal-awal memang feedbacknya belum banyak, tapi begitu saya terus konsisten terus ternyata feedbacknya bagus nih, bagus dan juga banyak respon positif, akhirnya keterusan sampai sekarang, teman-teman. Nah, ini dia buktinya, teman-teman. Kalau misalnya bilang, masa sih tadinya penulis novel, kayaknya dari desainnya itu anak di kafe banget. Saya penulis novel, teman-teman. Ini 2 novel saya, itu 2016. Kalau sekarang di toko buku udah nggak ada kali ya, udah terlalu lama. Nah, terus kemudian saat ini saya berdiri di 3 platform, teman-teman. Jadi saya di YouTube, di Instagram, di TikTok juga. Mungkin teman-teman nanti kalau misalkan mau pelajari atau mau lihat-lihat lebih lanjut, bisa ke 3 platform ini.
Kemudian mungkin sekarang bukan tentang saya ya, sekarang kita balikan lagi nih. Yang teman-teman ikut ke sini pasti ingin mengetahui perkembangan zaman sekarang itu sudah sejauh mana sih. Ternyata lebih dari 4 miliar orang loh, teman-teman. 4 miliar orang di dunia sekarang menggunakan media sosial. Bayangin 4 miliar di dunia. Loh, Mas, kok ngomongnya di dunia, kita ngomong di Indonesia aja atau di Surabaya atau di Jakarta aja udah pusing kok. Nah, ini ya teman-teman, karena menggunakan media sosial, teman-teman bisa menjangkau banyak, jangankan di Surabaya, jangankan di Jakarta, jangankan di Indonesia, tapi di negara-negara tetangga, benua-benua lain, itu konten teman-teman bisa disebarluaskan, teman-teman. Karena potensinya ini sangat besar, 4 miliar orang. Dan kita lihat ya, pertumbuhan angka kelahiran dengan angka pengguna itu berbeda drastis ya teman-teman. Ini maksudnya adalah, jadi secara logika, ketika orang lahir gitu, angka kelahirannya itu memang tinggi, tapi angka perkembangan pengguna media sosial itu lebih tinggi. Karena tadinya mungkin range-nya itu antara 18 sampai 45 misalkan. Nah sekarang semakin berkembang, umur 13 tahun mungkin sudah bermain sosial media. Sekarang sampai umur 55 tahun mungkin masih main media sosial. Jadi semakin lebar, pangsa pasar kita semakin luas teman-teman. Nah, terus kemudian kalau pangsa pasarnya udah luas, gimana nih kita nentuin tujuan? Nah, tujuannya mau diapain? Pangsa pasar sebesar ini kita mau apain nih, gitu ya teman-teman? Ataukah kita mau cuman ikut jadi penonton? Ataukah kita cuma jadi penikmat? Nah, itu kan bukan kan ya teman-teman? Pasti kita punya ide untuk kita olah lagi. Coba kita membuka bisnis, kita melihat peluang, kesempatannya. Nah, kita lihat kesempatan-kesempatan yang ada di era sekarang ya mungkin dan berbasis kita bisa akalin dengan Canva ya, menggunakan Canva. Pertama, bisnis online shop. Itu udah pasti karena kita membuat konten, membuat poster, membuat banner digital itu menggunakan aplikasi Canva, contohnya bisa. Terus kemudian membuka jasa desain, gitu ya. Di komunitas saya banyak banget yang buka jasa desain, teman-teman. Saya juga nggak nyangka ada yang jasa desain undangan, jasa desain logo, pakai aplikasi Canva doang. Terus kemudian personal brand. Nah, personal brand ini membuat konten ya. Jadi selain kita ngurusin bisnis kita, tapi kita juga membangun personal branding kita. Nah, bangunnya gimana caranya? Bisa dengan kumpulan foto-foto gitu ya di Instagram, ataupun juga kita membuat konten-konten edukasi. Nah, terus kemudian membuat produk digital. Membuat produk digital bisa seperti e-book, course gitu kan ya. Nah, itu banyak banyak sekali teman-teman kesempatannya. Jadi udah mulai dapat bayangan nih. Wah, kira-kira mau yang mana nih ya? Dan ini baru segelintir teman-teman. Segelintir sekali karena masih banyak banget yang teman-teman bisa manfaatkan. Nah, kemudian ini dia persentase untuk persentase pembeliannya. Jadi setelah kita sudah lihat 4 miliar orang aktif, terus kemudian kita lihat kita bisa opportunity-nya tuh kemana aja. Terus kemudian kita lihat juga ternyata perkembangannya itu berkali-kali lipat, teman-teman. Jadi dari kita sebut nanti kan kita bahasnya fokus tentang Ramadan ya. Dari Ramadan tahun lalu ke 2 tahun lalu ke Ramadan 1 tahun lalu itu peningkatannya hampir 2 kali lipat lebih ya, 2 kali lipat, 3. Nah, itu sangat 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 ini teman-teman ya, sangat-sangat amazing lah gitu ya. Karena saya sendiri juga kaget, kok bisa gitu ya teman-teman. Masa-masa pandemi itu kan ya, sebelumnya masa-masa pandemi, tapi pembeliannya, jumlah pembeliannya malah meningkat teman-teman. Nah ini kan kalau misalkan secara logika kita bingung, katanya krisis, katanya misalkan pandemi susah apa segala macam, tapi pembeliannya malah meningkat teman-teman. Bukannya berkurang, bukannya sama, tapi malah meningkat. Nah ini kan memberi tanda buat kita para pebisnis melihat peluang, wah berarti peluangnya terbuka lebar dong ini ya, gitu ya. Jangan-jangan di tahun ini gitu ya pembeliannya akan meningkat dibandingkan 3 tahun lalu. Nah, itu kan bisa menjadi peluang-peluang kita teman-teman yang kita harus jalani, harus kita ambil nih peluangnya. Nah, terus kemudian saya juga sharing ini dari datanya dari Google ya, Google internal data. Ini dia mendapatkan Google search, dia mendapatkan data waktu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau screenshot juga boleh, tapi nanti slide memang saya akan bagikan. Ini teman-teman buat teman-teman pelajari juga polanya teman-teman. Kita pelajarin polanya. Ketika kalau kita sudah tahu polanya, kita tinggal warnai gitu kan ya. Kalau kita belajar mewarnai, kan kita sudah tahu ada gambar polanya. Kalau sudah ada polanya, kita tinggal warnai deh sesuai dengan keinginan kita. Nah, gitu juga di mungkin kesempatan peluang bisnis di bulan Ramadan nanti. Teman-teman kita bisa lihat di 2 minggu sebelum Ramadan memang sangat kecil.
Terus kemudian satu minggu di Ramadan itu lumayan meningkat ya, lumayan meningkat. Terus kemudian mungkin agak turun lagi sedikit ya, mungkin turun lagi sedikit karena memang ke pertengahan orang mungkin sudah terbiasa habitnya dengan berpuasa, dengan polanya ya berubah dulu, terus kemudian sudah terbiasa. Nah kemudian setelah mau Lebaran, mau Idul Fitri ya atau Lebaran itu meningkat drastis teman-teman. Nah momen ini yang teman-teman harus ambil nih. Nah, momen ini kan nggak datang dengan tiba-tiba kita bikin akun Instagram atau kita tiba-tiba bikin all shop, terus kemudian pas momen ini kita langsung dapat tinggi, kan enggak. Kita harus bangun dari sekarang dulu, kita bangun relasi dulu, kita buat kolamnya dulu, terus ketika kita nanti pas mau puncaknya di bulan Ramadan, di menjelang Lebaran, itu teman-teman tinggal sebarin aja ke kolam-kolam teman-teman gitu ya. Ibaratnya kita tinggal feeding aja karena kolam-kolamnya sudah terbentuk dari sekarang teman-teman gitu ya. Nah terus kemudian setelah Lebaran itu akan menurun lagi. Nah ini dia teman-teman. Jadi kita harus manfaatkan benar-benar di sebelum dan juga sampai di Lebaran. Karena setelah Lebaran itu kan berkurang lagi seperti biasa pada normalnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita ke tools-nya ya. Tadi ketika kita sudah di awal saya kasih gambaran, ternyata pangsa pasarnya luas ya, ada 4 miliar orang yang menggunakan media sosial. Terus kemudian kita lihat polanya, skemanya, wah kita sudah dapat nih. Terus gimana nih cara kita engage-nya? Gimana nih kita cara bikin menariknya? Nah, tools-nya adalah menggunakan aplikasi Canva tadi, gitu ya teman-teman. Jadi saya sambil kenalkan aplikasi Canva ini berdiri 2012 di Australia, teman-teman. Pendirinya adalah Miss Melanie yang ini perempuan, Miss Melanie dan dua temannya ini bekerja sama memanfaatkan keadaan karena pada waktu itu Miss Melanie adalah seorang dosen di sebuah universitas di Australia. Beliau ini mengalami kesulitan ketika mengajari mahasiswanya gitu ya. Mahasiswanya kok diajarin tapi kok kesulitan gitu ya. Kayaknya nggak ngerti-ngerti gitu karena pada waktu itu masih pakai Adobe dan Corel. Nah, kemudian Miss Melanie berpikir bagaimana kalau kita ciptakan aplikasi yang user friendly dan kita juga bantu dengan menggunakan template-template. Jadi maupun yang awam sampai yang sudah pakar, yang sudah expert itu bisa pakai aplikasi kita. Nah, akhirnya terciptalah Canva di 2012, teman-teman. Nah, kemudian, ini dia Canva. Ini tampilan awalnya di www.canva.com, teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka kalau di browser langsung www.canva.com. Seperti itu, dan tinggal daftar aja, bisa pakai Facebook account, terus kemudian Gmail, dan juga Apple ID. Nah, uniknya, itu spesialnya adalah aplikasi software ini bisa berdiri di dua device, teman-teman. Dua device maksudnya adalah di PC ataupun laptop, juga bisa di mobile, smartphone. Nah, teman-teman, kalau di PC tidak perlu diinstal gitu ya, instalasi tidak perlu karena tinggal buka aja di browsernya. Terus kemudian kalau di handphone teman-teman bisa download di Android ya, di Google Play Store ataupun di iPhone di App Store, teman-teman. Nah, tanpa di-download juga sebenarnya bisa di handphone menggunakan browser. Jadi menggunakan langsung aja buka browser Safari-nya atau Google Chrome-nya, gitu. Terus teman-teman buka aja deh www.canva.com, terus login dengan account teman-teman. Nah, itu bisa juga teman-teman, jadi tanpa menginstal. Nah, di awal saya juga sampaikan dulu kalau di Canva itu ada Canva yang free, ada Canva yang pro, artinya Canva yang berbayar. Nah, kalau teman-teman menggunakan akun Canva free, kita hindari nih teman-teman penggunaan elements atau penggunaan foto-foto yang ada label mahkotanya, teman-teman. Karena ada label mahkotanya itu adalah elements atau foto pro gitu ya. Jadi harus berbayar. Itu yang kadang-kadang kesalahan kita nih pengguna Canva yang awal-awal. Kita kok sudah desain bagus-bagus terus ternyata ada watermark-nya. Nah, itu mungkin kita kekeliruan kita di sana. Jadi kita menggunakan foto ataupun elemen yang ada tanda mahkotanya. Sebenarnya kalau kita ingin mengakali kita bisa. Jadi kita menggunakan elemen atau foto yang free-free aja yang ada tulisan gratis. Itu nggak akan ada watermark-nya dan tidak diminta bayaran gitu ya teman-teman pas mau download. Kemudian tadi kita sudah perkenalan sedikit tentang tools tentang Canva-nya. Sekarang kita perkenalan tentang tools-nya, teman-teman. Nah, tools-nya ini maupun di mobile dan PC itu hampir sama susunannya sebenarnya sekarang. Jadi yang pertama adalah yang paling fungsional adalah Elements, teman-teman. Kenapa Elements? Di dalam Elements ini ada banyak banget pilihan-pilihan
dari ilustrasi-ilustrasi yang secara garis besar ini adalah fundamental design. Kenapa fundamental design? Karena fundamental design adalah dari garis, terus kemudian ada bentuk, terus ada ilustrasi. Nah, itu kan fundamental design semua. Nah, itu dimasukkan sama Canva di dalam Elements. Jadi kita tinggal kombinasikan saja ini elements-elements ini seperti lingkaran, terus nanti ada garis, terus ada bingkai, ilustrasi, itu sudah menjadi sebuah desain tanpa menggunakan tools lainnya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan ditanya tools yang paling powerful di Canva apa? Bukan template jadi ya teman-teman, tapi Elements. Karena Elements mengandung banyak banget fundamental design. Kalau template kan sudah jadi, kita tinggal customize, tapi saya tidak menyarankan menggunakan menggunakan template ya teman-teman. Karena template itu yang pakai jutaan orang, nanti takutnya tweet kita atau poster kita, banner kita, jadi kelihatannya pasaran dan tidak profesional. Lebih baik kita bikin sendiri menggunakan variasi dari Elements. Gitu teman-teman. Nah, tadi mungkin juga ada yang nanyain, wah kalau misalkan ada Canva Free, Canva Pro, terus kalau mau yang bagus-bagus berarti menggunakan Canva Pro dong, karena ilustrasinya kan pasti banyak yang berbayar semua ya, yang gratis pasti cuma sedikit. Nah, ini mungkin teman-teman solusinya adalah kita menggunakan kode ya teman-teman. Nah, kode ini teman-teman nanti bisa dapatkan, teman-teman bisa copy aja, ini nggak usah dihafal karena memang tulisannya harus sesuai teman-teman, gede dan kecilnya itu harus sesuai. Ini tinggal di copy aja teman-teman, terus kemudian di paste di pencarian Elements. Nah, nanti akan muncul satu paket gitu ya, ini di scroll sebenarnya akan banyak. Itu satu paket dari si kontributor Canva kreatornya. Itu dia akan muncul satu paket, memang yang gratis semua. Jadi si kontributor atau si kreatornya itu memberikan, ya udah deh nih ilustrasi gratis saya bisa digunakan oleh seluruh pengguna Canva gitu teman-teman. Nah, ini ada beberapa kode dan kode ini bukan ngehack ya artinya ya, tapi memang dari kreatornya memberikan dia seperti ya udah nge-share aja deh yang ini mah boleh gratis gitu. Tapi mungkin dia juga ada simpanan yang paket yang berbayarnya di Pro seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti tinggal di copy aja terus kemudian di paste di pencarian Elements teman-teman ya. Kemudian, Mas, tadi kan kita pengen bahasnya persiapan Ramadan. Ada nggak sih yang sesuai gitu ya, elemen-elemen yang sesuai, tapi yang gratis nih gitu ya. Gimana nih, kita kan namanya omset aja belum banyak, kita pengen dulu deh coba yang gratis. Kalau misalkan worth it, nanti kita pakai deh. Nah, itu saya juga membagikan ilustrasi untuk khusus edisi Ramadan, teman-teman. Nah, ini ilustrasinya benar-benar di copy paste aja dari awal sini sampai akhir. Jadi ada plus Ramadan, plus Muslim itu di copy paste aja dari awal sampai akhir, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Dan ini gratis, tinggal scroll-scroll aja dan juga warnanya bisa dirubah gitu ya, sesuai dengan karakteristik atau brand teman-teman. Jadi ini kan warnanya ungu, hijau gitu ya. Kalau misalkan brand teman-teman mungkin ada merah, ada yang biru gitu ya, tinggal di customize saja seperti itu teman-teman ya. Nah, tadi kan sudah bicara tentang Elements. Ada juga tools yang paling sering digunakan juga adalah foto, teman-teman. Karena foto ini berisi dokumentasi para kreator juga, Canva kreator, dan juga banyak banget stoknya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya di sini ada orang yang menuang kopi misalkan gitu ya, ada orang yang lagi di taman. Nah, ini kan bisa kita manfaatkan untuk instrumen desain kita. Jadi hanya untuk pemanis-pemanis saja teman-teman ya, gitu. Sebelum kita memiliki dokumentasi sendiri, misalkan kalau kita mau jualan tentang kopi gitu ya, kita belum mulai nih, kita belum punya fotokopi yang estetik gitu ya, kita cuma punya foto produk-produk aja. Nah, nggak apa-apa kita manfaatkan ini untuk instrumen atau elemen-elemen pendukung desain kita aja, gitu teman-teman. Foto. Jadi tidak perlu cari di website lain, di Unsplash atau di Pixabay gitu ya, di Canva juga banyak. Nah, seperti halnya aplikasi untuk mengedit desain, teman-teman, Canva juga menyediakan layaknya seperti Lightroom atau VSCO, mungkin teman-teman tahu ya. Jadi bisa mengubah gitu ya, mengubah warna gitu ya, mempercantik, memperhalus, itu dengan fitur adjusting. Nah, ini penyesuaian. Jadi nanti mungkin sambil kita praktek, itu dia kita klik aja gambarnya, terus kemudian kita bisa atur-atur nih kecerahannya, kontrasnya, saturasinya gitu ya. Terus kemudian kalau sudah selesai, kita tinggal copy saja kode yang ada di bawah sini. Itu ya. Kalau di Lightroom mungkin namanya presetnya ya. Nah, ini presetnya kita copy aja, mungkin kita paste di notes kita dulu atau di mana, boleh. Ketika nanti kita ingin menggunakan preset tadi yang kita sudah buat, kita tinggal paste aja. Jadi kita nggak perlu berulang.
Seperti itu teman-teman. Jadi enak ya. Nah, semakin lengkap ya teman-teman fiturnya. Tadi sudah ada Elements, terus kemudian sudah ada foto, sampai editing foto juga ada. Nah, sekarang adalah fitur dari teks atau penggunaan kita font, pemanfaatan font. Nah, pemanfaatan font sendiri di Canva juga banyak template-templatenya teman-teman. Kalau teman-teman bingung kombinasikannya, itu teman-teman tinggal scroll aja ke bawah, itu akan banyak sekali template-template yang Canva sediakan untuk kombinasi font tadi. Nah, mungkin teman-teman masih butuh rekomendasi nih, template-template tadi masih ada yang belum sesuai mungkin. Nah, ini saya coba sharing tentang cara menentukan font yang seperti enak dilihat dan juga pas gitu ya. Nah, sebenarnya di dunia desain itu memiliki rumus yang secara tersirat lah ya. Kita nggak ada pakemnya, sebenarnya nggak dibuat standar, tapi kayaknya semua desainer kita mengamini itu adalah 2-3 jenis font dalam satu desain. Itu sudah sangat maksimal, teman-teman. Karena seperti kalau saya sukanya permisalan kayak gini. Di dulu waktu kita kecil pasti kita diceritakan kayak gini, kamu 4 sehat 5 sempurna gitu ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, kita dibilangin gitu terus sama orang tua kita, sama guru-guru. Nah, kalau di dunia desain juga itu sama seperti itu. 2 cukup, 3 maksimal, teman-teman. Jadi 2 penggunaan jenis font dalam satu desain itu sudah sangat cukup. Nah, kalau 3 jenis font dalam satu desain itu sudah sangat maksimal, teman-teman. Jadi jangan sampai 4, apalagi 5. Dan kemudian juga, Mas, kenapa nggak satu aja? Kalau satu itu flat banget, teman-teman. Jadi kita tidak bisa menentukan mana yang fokus, mana yang sub fokus gitu ya, fokus kedua atau fokus pendukung gitu ya, teman-teman. Jadi standarnya itu adalah 2, dan kemudian kalau kepepet banget, kepaksa banget, ya udah 3 nggak apa-apa. Gitu, teman-teman. Nah, ini beberapa rekomendasi font yang bisa teman-teman gunakan dan sifatnya adalah general. Jadi general itu maksudnya berbagai macam jenis kategori all shop atau berbagai macam bidang bisnis itu bisa menggunakannya. Karena sifatnya mudah ya, mudah untuk kita lihat, kita baca mudah, tidak terlalu banyak lengkungan ataupun tulisan sambung. Itu bisa kita manfaatkan keluarga-keluarga typeface dari Montserrat. Ini Montserrat dari tipis sekali sampai tebal. Terus kemudian Poppins. Nah, ini Poppins sudah pas 3 ya. Kalau kita mau menggunakan tadi 3 maksimal, ini 3 sudah sangat cukup. Terus kemudian Clear Sans juga tegas gitu ya, terlihat, dan juga Kin. Ini teman-teman bisa cari di Canva ya. Waktu di Canva nanti kita bisa rubah fontnya, tinggal ketik aja namanya, nanti akan muncul keluarganya ini. Seperti itu teman-teman. Jadi dapat gambaran ya, rekomendasi-rekomendasi font yang sesuai. Nah, kemudian ini saya sedikit contohin kalau untuk pembuatan penyusunan teks ya, kita menggunakan yang besar sebagai fokus pertama, teman-teman. Ya, misalkan yang ini ya, sok ngartis. Itu kan pasti kita ngelihat yang pertama dulu, yang paling besar dulu, sok ngartis, baru ke pendukungnya nih. Sama ini juga belajar tentang evergreen. Nah, itu kan kita pasti fokus pertama ke sini dulu, baru ke pendukungnya atau subjudulnya, seperti itu. Teman-teman juga nanti ketika membuat konten, ketika membuat poster promosi, itu pastikan yang lebih besar dulu ya. Lebih besar itu yang menjadi fokus utama, yang menjadi niat kita. Niat kita mau mendesain ini, kita mau menyampaikan pesan apa sih? Mau promo untuk Ramadan. Ya udah, berarti tulis promo Ramadan itu paling besar. Baru tulisan pendukungnya apa nih? Periode kah? Atau misalkan setiap pembelian produk apakah? Nah, itu kan bisa ditambahin, dan juga tulisan jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Sedang-sedang aja teman-teman. Seperti ini, misalkan contohnya ya. Gitu. Jadi lebih seimbang saja. Nah, kemudian ini peletakan atau layouting ya, layouting teman-teman. Ini kita lihat kanan dan kiri. Nah, ini sering saya temukan ke all shop atau pebisnis yang baru saja mungkin membuat konten, membuat promosi, sering banget teksnya itu nabrak-nabrak sama objek, teman-teman. Nah, itu sangat disayangkan karena saya ngeliat, ini penasaran, wah ini bagus nih kayaknya nih. Tapi kok saya melihat keterangannya, keterangan harga mungkin atau spesifikasinya, itu nabrak sama si objek produknya gitu. Mungkin teman-teman bilang, loh Mas, yang penting kan produknya menarik. Bener sih, produknya menarik. Ketika sudah menarik, tapi kita tidak audiens tidak bisa mencerna informasi dari desain kita, itu kan sayang sekali. Nanti audiens akhirnya skip gitu atau swipe lagi yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih dalam saat mendesain gitu, saat awal-awal mendesain, saya sering membayangkan kepada kayak gini. Ketika saya mendesain ini, terus saya publish ke Instagram, itu ketika audiens melihatnya di waktu yang sangat sempit, teman-teman.
Kalau waktunya luas atau lagi leha-leha di rumah ya mungkin enak ya teman-teman, bisa aja konsentrasinya banyak. Tapi kalau kita bayangkan audiensnya itu lagi di kendaraan umum atau audiens lagi di terminal atau di stasiun, itu kan sempit banget waktunya ya teman-teman, karena dia harus bergerak, mobilitasnya tinggi, itu sempit banget waktunya. Nah, gimana dengan waktu yang sempit si audiens itu kita bisa mendapatkan atensi dia dan juga bisa mendapatkan convert ke sales kita. Nah, itu dia teman-teman yang harus kita pelajari dan kita latih gitu teman-teman. Nah, ini kita lihat saya sengaja membuat contohnya dua, satunya orang ke kiri dan satunya si objek ke kanan. Kenapa, teman-teman? Kita melihat ya dari alam bawah sadar kita, kita akan merasa lebih enak ketika ketika si objek itu melihat ke arah teks. Ya, seperti ini ya. Badannya itu menghadap teks. Ketimbang ini badannya berlawanan dari teks gitu, teman-teman. Dan juga keseimbangan, teman-teman, balance-nya ya. Kita lihat besar sama tingginya. Kalau yang ini kan terlalu besar ya, terlalu besar orangnya, terus tulisannya juga terlalu kecil, jadi tidak seimbang, teman-teman. Nah, yang pas itu adalah seimbang, terus kemudian si objeknya menghadap ke teks ini. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa bertanya ya, teman-teman ingin bertanya, tadi lihat foto-foto ada remove background, itu kok background-nya latarnya bisa mengikuti warna dari latar desainnya, gimana caranya? Yaitu kita bisa hapus background-nya. Sebenarnya kalau dari Canva itu ada, tapi harus pengguna Canva Pro. Ada namanya background remover, tinggal sekali klik aja dia akan terhapus gitu ya background-nya. Nah, kalau teman-teman pengguna Canva free, teman-teman bisa kunjungi websitenya, itu search aja di Google ya, Pixlr remove background ya, Pixlr ini remove background gitu ya. Terus kemudian websitenya akan bentuknya seperti ini dan tinggal upload aja teman-teman ya. Dan pastikan itu backgroundnya nggak terlalu berantakan, karena kalau misalkan background sama objeknya itu agak menyatu, dia akan agak error sedikit gitu teman-teman. Tapi kalau gambarnya jelas, clear, itu dia akan bisa terhapus gitu teman-teman. Nah, kenapa Mas nggak remove.bg gitu ya? Mungkin teman-teman ada yang pakai remove.bg, tapi kalau remove.bg itu dia memang benar menghapus background juga, tapi ketika latarnya sudah terhapus, hasilnya itu kualitas gambarnya menurun teman-teman. Dan itu sayang sekali, kita udah foto pakai kamera mungkin ya, kita sudah foto pakai kamera mungkin, terus latarnya terhapus. Nah, itu kan sangat sangat sayang. Nah, kemudian kita menentukan warna, teman-teman. Tadi kita sudah menentukan font, sudah layouting gitu ya, kita sudah dapat. Nah, ini kadang-kadang saya masalahnya di warna gitu ya. Bingung, ini menggunakan warna ini norak nggak sih ya? Penggunaan warna ini sudah pas apa belum ya? Gitu kadang-kadang ya, kita ke dalam saat proses mendesain. Nah, di Canva ini ada tools namanya Gaya ataupun Style, teman-teman. Nah, di Gaya ini ada kombinasi warna dan juga font lagi-lagi font, teman-teman. Nah, di sini ada banyak palet, tapi kita konsentrasinya ke warna dulu. Di sini ada palet-paletnya ya, teman-teman, palet warna, tinggal diklik-klik aja, nanti desain kita akan mengikuti palet-palet warna ini, teman-teman. Jadi kita cukup klik aja, klik lagi berulang kali sampai berubah dan sesuai gitu ya, teman-teman ya, sampai sesuai dengan keinginan kita. Itu yang Canva sediakan. Nah, terus kemudian kalau misalkan saya kayaknya di Canva kurang cocok deh, kayak ada rekomendasi lagi nggak? Nah, ini teman-teman bisa buka aja namanya websitenya Pikular, teman-teman. Mungkin lagi ngetren juga ya di sosial media, para konten kreator sekarang pakai Pikular ini. Karena Pikular ini unik, teman-teman. Dia tinggal kita ketik aja keywords, terus dia akan membacakan keyword itu dan mengkonversikan menjadi palet warna. Jadi kayak saya ini tulisan Ramadan, teman-teman. Ini saya tulis Ramadan, terus kemudian dia memunculkan palet-palet warna ini, gitu ya, yang bisa kita gunakan menjadi sebuah desain kita. Gitu, teman-teman. Ada hijau, ada kuning ya kan, memang Ramadan cenderung warnanya yang ini ya, warna yang fresh gitu. Nah, itu cuma Ramadan doang Mas? Enggak, teman-teman. Jadi itu semua banyak, tinggal kita ketikin aja, misalkan kita mau ketikin fashion, terus kita ketikin apa kuliner gitu ya, makanan. Mungkin dia akan merekomendasikan warna-warna, tapi memang enggak sesuai kayaknya ekspektasi kita benar-benar itu, karena dia hanya mungkin berbasis kategori saja ya, yang saya lihat, saya sudah testing berbasis kategori, kayaknya yang cocok ini warnanya akan seperti apa gitu. Jadi enggak benar-benar spesifik yang sesuai dengan bisnis kita banget gitu loh, sesuai dengan produknya banget. Itu teman-teman yang Pikular tadi. Nah, terus kemudian cara terbaik untuk melihat masa depan adalah kita mempelajari atau mengevaluasi masa lalu, teman-teman. Nah, kita lihat nih, ketika kita pengen mau mendesain nih, kita mau merancang desain Lebaran gitu atau Ramadan nanti, kita lihat dulu
brand-brand besar gitu ya. Kita lihat di belakang itu desainnya stylenya seperti apa. Oh, biasanya pakai instrumen seperti ini nih di bagian atas gitu ya. Bagian atas, terus kemudian nih dikasih frame-frame seperti ini gitu ya, di bagian atas dan bawah. Nah, itu kan kita bisa pelajarin, oh ternyata instrumen elementsnya menggunakannya ini. Terus kemudian seperti tadi ya yang saya bilang penggunaan font. Nah, ini penggunaan fontnya berapa teman-teman? 1, 2, dan 3. Kok bisa Mas dapat 3? Kita lihat, yang ini adalah diskon, ini dia ukurannya tebal dan besar ya. Lebih tebal daripada yang bawah. Terus kemudian yang kedua adalah tebal banget, jelas gitu, dan kemudian yang terakhir ini tipis sekali. Nah, yang ini sama ya, ini sama dengan ukuran yang diskon, jadi dianggapnya 1, 2, 3. Jadi penggunaannya 3 font teman-teman. Kemudian kita lihat yang ini juga ini menggunakan 2 font saja teman-teman. Kita lihat ya, diskon hingga terus kemudian 70%-nya perbesar, terus kemudian dikasih persenan sedikit. Itu kita lihat teman-teman, kita pelajarin. Dan oh ternyata memang benar ya, misalkan dalam penggunaan desain itu 2 sampai 3 saja gitu, karena kalau 1 itu flat. Kita bisa bayangkan 1 penggunaan saja diskon hingga 70%-nya, terus orang tidak mendapatkan atensi kan ya. Kalau ini kan kita bisa mendapatkan atensi 70%-nya duluan, baru ke diskon hingga gitu ya. Teman-teman, ini juga sama seperti itu, 20%-nya duluan, baru ada penjelasan-penjelasan lebih lanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian, ini dia yang menurut saya perlu disampaikan juga sama teman-teman, karena kadang-kadang saya suka temukan teman-teman desainnya, produknya juga sudah bagus, tapi kadang-kadang mepet-mepet ke samping gitu, teman-teman ya. Kita harus mengetahui garis batas aman itu atau margin ya, garis margin teman-teman. Jangan sampai produknya sudah bagus, kita set bagus, tapi mepet-mepet ke samping gitu ya, atau teksnya mepet-mepet ke samping. Jadi audiens susah mencerna informasinya. Itu kan sangat disayangkan teman-teman. Nah, ini kita lihat contohnya. Ini contohnya dari Nike dan juga iPhone ya, iPhone X. Kita lihat, ini saya coba analisa, saya ambil dari internet, terus kemudian saya buat panjang begini saja, terus saya copy. Kan saya kopikan, ini kan saya batasin dulu sampai sini, terus kemudian saya copy jadi 2 kotaknya, terus kotaknya saya kesampingin ke sini. Dan ternyata benar rata teman-teman ya. Bagian atas juga gitu, saya sini copy, terus kemudian paste di sini, ternyata beneran rata. Nah, ini mungkin ada yang bilang, Mas, itu tadi ada kelebihan sedikit di sini. Oh iya benar, kita memang dia fokus utamanya adalah di tulisan ini, dan secara tidak sadar teman-teman, memang dia bukan hanya menonjolkan si sepatunya, si Nike tidak menonjolkan sepatunya saja, tapi ternyata kita lihat dia benar-benar menonjolkan logo Nike-nya ya teman-teman. Jadi kalau kita buat lingkaran besar di tengah-tengah ya sini, itu mencakupi logonya ternyata teman-teman. Logonya, terus kemudian tali sepatunya dan bahannya. Dan memang pancaran sinarnya, kalau kita analisa pancaran sinarnya itu tepat di sini teman-teman. Jadi kalau kita buat titik fokus di sini, itu akan benar-benar fokus ke produknya. Kok sampai segitu Mas? Ya benar, kalau memang perusahaan yang sudah besar memang sangat memikirkan detail gitu, detail-detail sampai pengambilan gambarnya bahkan, seperti itu. Begitu juga yang iPhone ya teman-teman, iPhone juga begitu. Mas kok kelewatan ya produknya? Iya benar nih kelewatan sedikit, ini juga kelewatan sedikit. Tapi kalau kita ambil titik fokus di tengah ya, lingkaran, kita akan lihat apa teman-teman? Kita akan lihat logo Apple, terus kemudian kamera depan dan kamera belakang. Jadi di dalam satu lingkaran fokus ini, teman-teman. Nah, itu teman-teman yang perlu kita pikirkan bagaimana kita membuat di satu titik lingkaran fokus itu menjadi powerful dari produk kita. Nah, kemudian ini mungkin skema warna untuk 2021 ya. Hari ini 2021. Mungkin teman-teman sudah mulai merasa muted color atau warna-warna yang soft itu mulai ngetrend, itu yang mulai dipakai. Kita bisa lihat di penggunaan aplikasi-aplikasi ya, seperti ini di UI UX, dan kemudian LinkedIn juga sudah menggunakan muted color terus untuk kontennya. Teman-teman bisa lihat ke LinkedIn Indonesia mungkin, nah itu penggunaan muted color atau warna-warna soft, teman-teman. Kemudian 3D illustration. Nah, di Canva juga disediakan sebenarnya beberapa ilustrasi, beberapa ekspresi untuk ini ya 3D ya, bersifat 3D. Teman-teman tinggal cari aja sama seperti yang Elements tadi, tinggal copy paste aja yang brand ini sampai akhir, terus kemudian copy paste di bagian foto. Nanti akan muncul beberapa seperti ini. Nah, ini beberapa sosial media saya, kalau teman-teman nanti mau ngecek,
mau explore lebih lanjut itu bisa ke Syamas Fitria, terus kemudian di Sedesain juga, dan di YouTube ada juga di TikTok gitu teman-teman. Mungkin setelah ini kita bisa ini ya praktek ya, kita ke praktek. Mungkin teman-teman kalau mau ikutin bareng-bareng juga boleh, disiapin dulu produknya, foto produknya gitu, terus kemudian disediakan dulu, buka dulu aplikasi Canva-nya ataupun ke browser buka canva.com. Terus kemudian teman-teman kalau mungkin di PC bisa sama posisinya seperti saya. Ini ke ukuran khusus teman-teman ya, ke ukuran khusus ada di pojok sini. Nah, teman-teman ketika buka ukuran khusus, di sini akan 0 ya, teman-teman, di sini 0 gitu ya, di sini 0, di sini juga 0. Jadi awal pembuka nah seperti ini, 00. Satuannya juga bisa teman-teman tentukan, tapi kali ini kita pakai pixel dulu. Dan kali ini kita pakai ukuran 600 kali 200 untuk banner digital. Itu ya teman-teman ya, 600 kali 200 pixel. Kemudian di sini ada buat desain baru. Kalau di mobile phone ada di pojok kanan ya, biasanya pojok kanan tanda plus, itu diklik aja, terus kemudian ada dimensi khusus atau ukuran khusus gitu ya, bisa diklik aja. Nah, oke. Kita klik. Ini dia sudah jadi ya teman-teman. Ininya kanvasnya sudah jadi. Teman-teman terus kemudian saya harap teman-teman sudah ada contoh produknya sebelumnya gitu ya. Sudah contoh produknya beberapa. Saya coba yang ini. Misalkan saya persiapkan yang ini. Produknya sudah ada, sudah terhapus background-nya. Kalau misalkan teman-teman belum terhapus background-nya bisa ke Pixlr dulu ya. Pixlr tadi ya di sini. Kita ke google.com. Salah ketik nih. Kok ke sini sih? Jadi juga Gmail. Nah, ini ke Google, terus kemudian ke Pixlr ya. Pixlr remove background. Nah, Pixlr remove background teman-teman nanti lihat yang paling pertama gitu ya. Paling pertama dan tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tinggal upload aja gambarnya, gambar produknya yang ingin dihapus background ya. Gitu teman-teman. Untuk menghapus background tadi. Terus kemudian kalau sudah, ini kan sudah saya sudah hapus background-nya. Nah, teman-teman bisa arahkan mau di tengah, mau di samping kiri boleh. Kalau misalkan style-style all shop gitu ya, style-style e-commerce itu biasanya di samping kiri, Tokopedia gitu atau Shopee gitu biasanya dia di samping kiri karena samping kanannya nanti buat penjelasan. Gitu. Kita bisa ke elements, lalu ke elements. Nah, ini elements saya bilang tadi paling fungsional karena kita bisa start gitu, start kanvas putihnya dari elements ini. Kita bisa ambil kotak ataupun lingkaran, itu bebas teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dari karakteristik teman-teman. Nah, ini saya biasanya kalau ngambil langsung aja, biasanya saya senang banget sama kotak ini. Dan kemudian warna kotak ini bisa kita rubah di bagian atas ya, di bagian atas seperti ini. Terus kita scroll aja ke bawah. Nah, ketika kita scroll ke bawah, Canva akan memberikan warna-warna dominan dari si produk tadi. Nah, ini kan ada warna-warna dominan ya, ada warna merah, bisa ada hijau seperti ini gitu ya. Teman-teman mungkin bisa pakai hijaunya gitu. Terus kemudian kita miringkan sedikit. Nah, saya senang kayak gini bentuknya, stylenya. Terus kemudian kita panjangin ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan posisinya menutupi si produk tadi ya. Kok produknya ketutupan, Mas? Nah, itu kita menentukan posisi dulu, teman-teman. Karena di Canvas ini nggak ada kayak Adobe, seperti ada layer 1, layer 2. Di Canva ini bisa diaturnya posisi. Posisinya seperti ya Microsoft, seperti itu ya. Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint gitu ya. Mirip-mirip bisa untuk mengatur posisi. Nah, kita atur posisinya, terus kemudian kita atur kebesarannya lagi. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman. Jadi sudah dapat kanvasnya, sudah dapat polanya, teman-teman tinggal tambahin lagi instrumen-instrumen untuk ininya, teksnya atau promonya. Sebelumnya saya tambahkan dulu bayangan ya, biasa. Kita ke foto dulu, teman-teman. Terus kemudian kita ketik drop shadow. Nah, ini saya sering banget kalau setiap menggunakan promosi, siap menggunakan Canva untuk desain promosi, saya biasanya memanfaatkan ini, shadow ini. Ini gratis ya teman-teman. Yang ini shadow seperti ini gratis. Ini shadownya lingkaran gitu, seperti lingkaran. Kalau yang ini shadownya agak miring gitu. Nah, ini teman-teman tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman.
Kalau saya biasanya ambil yang ini. Ambil yang ini, terus kemudian kita cocokin, dan lagi-lagi kita taruh posisinya di belakang. Ya, karena bayangannya nggak mungkin di depan gitu kan ya. Oke, kita kecilin dulu biar memberi kesan natural, dan juga kita transparansi sedikit teman-teman. Jadi jangan sampai ketebalan banget ya, karena takut nggak real gitu ya. Biasanya sih saya di 15 ataupun di 20 teman-teman. Nanti teman-teman bisa tentuin lagi. Nah, kemudian kita bisa taruh nih penjelasan atau promosi di sini, di teks ini. Di sisi kanan sebelah sini kita bisa tambahkan judul. Nah, kemudian teman-teman bisa misalkan 50% tadi kita ambil ya. 50% kita ambil style-style seperti tadi. 50%. Nah, karena ini sudah warnanya hijau ya. Ini mungkin kita tambahin lagi sedikit biar lebar. Karena ini sudah warnanya sudah pekat gitu, jangan juga menggunakan warna yang gelap lagi teman-teman untuk teksnya. Jadi teksnya saran saya kita menggunakan warna-warna yang cerah. Jadi bisa warna putih gitu ya untuk warna yang aman gitu, ataupun warna-warna misalkan kita ambil lagi merah di sini, tapi kalau merah di sini agak bentrok, jadi mending putih aja. Nah, oke, 50. Misalkan kita tambahin persennya. Tambahin persennya kita ambil lingkaran, ke elemen lagi kita ambil lingkaran. Terus kemudian kita kecilin sedikit, ya, kita kecilin sedikit. Terus kemudian kita warnain, baru yang ini warna merah masih bisa nih. Nah, merah seperti ini, kita tambahin persen. Kita copy aja, copy ini kita rubah jadi tanda persen, teman-teman ya. Ketik persen. Itu kecepatan nggak kira-kira nih, teman-teman? Mungkin teman-teman sambil ngikutin agak kecepatan ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti mungkin bisa dilihat lagi sedikit-sedikit. Saya deketin dulu. Ini, nah, oke, saya deketin jadi seperti ini ya. Nah, ini udah dapat 50%. Terus apa nih 50%-nya? Misalkan cashback gitu ya. Kita taruh sini, kita copy, terus nah, yang ini kita rubah jadi cashback misalkan tulisannya. Cashback gitu ya. Ini terlalu besar, kita bisa kecilin, kita ke atasin dulu. Nah, kalau mau kecilin, langsung aja ambil sudut ya. Ambil sudutnya, kita ambil sudutnya lagi, terus kita perbesar sini ya, cashback. Nah, seperti ini. Teman-teman. Oke. Selanjutnya kita mungkin beri beberapa instrumen atau detail-detailnya lagi. Ini tambahin lagi dagingnya misalkan teman-teman. Nah, ini tambah lagi misalkan ada fitur-fitur apa teman-teman di sini. Harga ya, harga. Nah, ini kan menggunakan tadi kan judul ya. Kita sudah menggunakan satu font untuk judul, untuk fokus pertama. Nah, fokus keduanya kan kita mau memberikan paket-paketan misalkan ya, paket-paketannya. Nah, paket-paketannya kita rubah menjadi font yang lebih tipis gitu ya teman-teman. Font yang lebih tipis kita bisa mungkin menggunakan Poppins medium tadi ya, keluarga-keluarga yang sudah saya sampaikan tadi. Poppins, terus kemudian kita bikin satu paket gitu ya, misalkan satu paket DR 120 gitu. Kecilin sedikit. Terus kemudian kita copy aja yang ini, kita copy lagi, terus kemudian kita susun lagi. Misalkan kalau 2 paket 200 gitu ya. 200 misalkan promonya. Nah, itu nanti bisa teman-teman susun lagi. Dan ininya ratanya ini kan masih rata tengah, kita rata kiri saja semua biar lurus teman-teman ya. Nih, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita coba elemen-elemen yang tadi saya rekomendasikan teman-teman. Saya coba aplikasikan ya ke teman-teman ya. Ini kita scroll dulu ke atas. Ini kan ya, ini kan elemen yang tadi berbau Ramadan. Kita ambil dulu mungkin yang ini, kita copy. Ini semua teman-teman ya, semua di copy dari depan dan belakang, terus kemudian di paste di elements. Jadi kita ke elements, ke pencariannya, terus kemudian kita paste aja, enter.
Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini gratis ya teman-teman ya. Bisa dilihat tuh, gratis. Nah, ini juga gratis. Kita pakai dulu seperti tadi ya, itu buat instrumen-instrumen atas. Terlalu tinggi. Nah, ini di sini misalkan. Terus kemudian kita copy lagi aja teman-teman. Buat misalkan ini yang saya deketin dulu deh, biar teman-teman jelas lihatnya. Nah, seperti ini. Ini misalkan yang lebih kecil. Jadi kita sama, tapi ukurannya aja yang kita rubah-rubah sedikit. Nah, seperti itu misalkan ya, buat kesan-kesan ada instrumen Ramadannya. Terus kemudian teman-teman bisa scroll-scroll lagi ke bawah. Nih, ini ada rekomendasi ajaib. Teman-teman bisa lihat. Nah, nanti bisa dilihat lagi nih, mana nih yang sesuai ataupun yang mungkin masih memungkinkan buat desain kita. Misalkan gambar ketupatnya gitu ya. Gambar ketupatnya kita taruh di sini misalkan ya. Nah, ini misalkan kita sudah lihat seperti ini, terus kemudian yang ini misalkan flat teman-teman. Nah, kalau yang ini flat teman-teman bisa tambahkan foto gitu ya, foto-foto yang sesuai dengan atau yang masih relate dengan tema desain kita, misalkan Ramadan tadi ya. Nah, Ramadan tadi kita lihat dulu. Nah, misalkan kita ambil dulu, saya ambil sebagai contoh aja ya, sebagai contoh aja mungkin saya ambil yang ini. Kalau teman-teman punya gambar sendiri itu justru lebih bagus. Misalkan di background sini gambar hampersnya gitu tadinya ya, gambar isi hampersnya. Nah, ini saya pasin. Ini akan saya posisikan di bagian belakang, teman-teman. Jadi jangan khawatir, kita bagian belakang. Terus kemudian agar fokusnya tetap ada, ya, fokusnya tetap ada. Jadi saya transparansikan sedikit ke sini. Nah, jadi hanya kesan-kesan saja, hanya untuk ini aja ya, pemanis aja. Itu. Di sini 20. Terus kemudian di sini paketnya saya ke bawahin. Nah, kalau mau menggeser dua tempat sekaligus, ya teman-teman ya, daripada satu-satu gini, mending kita tekan shift, terus klik dua elemen tadi, terus kita ke bawahin. Ini misalkan ya. Itu. Nah, ini nanti bisa geser. Oke. Nah, mungkin di kanan kiri nanti teman-teman bisa isi lagi nih yang lain. Di kanan kiri teman-teman bisa isi. Ini saya kecilin lagi coba size-nya. Tadi kalau mau kecilin shift ya seperti biasa, shift terus kemudian seleksi deh produk-produk dari elemennya. Nah, nih seperti itu teman-teman. Tinggal diisi misalkan sosial medianya ataupun juga kontak personnya gitu ya. Jangan sampai ditinggalkan karena ini CTA-nya ya, call to action-nya. Misalkan Instagramnya @parcelku.id misalkan ya. Nah, ini ditaruh di bawah. Ini lebih kecil pastinya karena untuk pendukung. Terus kemudian warnanya kita samain, sama-sama warna putih. Terus fontnya kita pastikan yang lebih tipis lagi. Ini kan Poppins medium, berarti kita bisa menggunakan Poppins yang light. Kita ketik aja pop, terus kemudian nanti akan muncul Poppins, keluarga Poppins, kita klik aja yang light. Gitu. Nah, untuk yang tipisnya, seperti itu teman-teman. Nah, terus kemudian saya deketin dulu, masih bisa deketin nih, 300%. Nah, kemudian kontak personnya deh, kontak personnya. Nah, misalkan kontak personnya berapa nomornya? 0812 58587990. Itu ya misalkan ya. Itu ditaruh di sini. Itu. Untuk icon-iconnya teman-teman sebenarnya bisa cari di Elements lagi. Icon-icon kayak Instagram, terus kemudian telepon, itu di Elements lagi, terus kemudian ketik aja Instagram. Instagram. Nah, kita bisa cari yang gratis aja, kita bisa manfaatkan yang free. Ini ya, ini free, ini juga free. Ini bisa lebih relate yang ini. Ini bisa kita rubah juga warnanya. Tuh, warnanya samain aja, putih misalkan, sama-sama putih. Ini geser dulu ya. Geser biar lurus, teman-teman. Jadi kita pastikan lurus terus biar alur baca audiensnya itu lebih enak.
Dan kemudian kita bisa lihat di sini, lihat rekomendasinya, ada yang cocok atau enggak gitu. Kalau nggak ada yang cocok, kita cari aja yang relate. Kira-kira ada gambar call atau WhatsApp gitu ya. Oh ya, ini pakai WhatsApp yang di sini aja. Ini WhatsApp. Nah, ini kita geser sedikit. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa hias-hias lagi, rekomendasi-rekomendasi lagi di beberapa sisi ini masih kosong. Teman-teman nanti bisa isi lagi sesuai dengan informasi-informasi dari brand atau dari bisnis teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak juga desainnya, jangan terlalu banyak elemennya, tapi dipaskan saja ya biar padat gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian. Mungkin ada pertanyaan gitu ya, sesi pertanyaan Kak. Halo, Kak. Halo Kak, iya aman Kak. Sebelum masuk, oh ya, habis gini kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Tapi sebelumnya kita akan ada pesan-pesan kesan. Oh iya. Jadi mungkin Kak, ya, biar Kak bisa nafas dulu, bisa minum dulu ya. Iya, boleh. Teman-teman yang lain juga, kalau ada pertanyaan silakan diajukan lewat kolom komentar, bisa nama, spasi domisili, lalu spasi pertanyaan. Nanti kita akan bacain ke Kak Syahmasnya. Sebelum masuk Q&A, supaya Kak Syahmas bisa istirahat sebentar ya teman-teman. Kita mau ketemu dulu sama CEO dari perusahaan lokal dan dengerin kira-kira ada pesan apa. Oke, silakan Wak Riko. Halo teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di acara triple webinar kita kali ini. Sesi pertama udah sangat menarik ya. Jadi saya sendiri pemakai Canva, jadi sudah meninggalkan Microsoft PowerPoint kayaknya udah cukup lama gitu ya, karena begitu kenal Canva itu udah kayak udah gampang banget gitu loh. Jadi termasuk habis ini saya akan mempresentasikan sedikit perkenalan. Saya tahu di sini sebagian sudah menjadi merchant-nya pesan lokal ya, tetapi cukup banyak yang mungkin belum tahu apa sih pesan lokal itu. Oke, suara saya harusnya terdengar kan ya. Jadi banyak yang nggak tahu mungkin pesan lokal itu apa, tetapi saya juga tahu bahwa kita mau Q&A nih, saya mau tanya banyak nih ke Mas Yamas gitu ya. Jadi saya tidak akan menginterupsi terlalu lama, maksimum 10 menit aja, kalau bisa 5 menit udah selesai, karena saya juga menantikan kelanjutannya ini seperti apa. Jadi mungkin bisa udah dipin ya. Jadi saya akan share screen, dan saya bisa tunjukkan bahwa saya juga memakai Canva. Jadi inilah presentasi saya yang digunakan juga Canva. Jadi ternyata tidak hanya untuk banner ya atau foto. Terakhir ini saya sejak pertama kali ya sekitar 8 bulan lalu kita start pertama kali pesan lokal. Itu setiap kali presentasi itu juga dibuat dengan Canva. Makanya kemarin apa ya kita pikirkan materinya yang cocok buat merchant-merchant kita. Ya udah kenapa nggak Canva aja gitu loh, supaya ngeditnya cepet banget, lebih mudah daripada bikin pakai PowerPoint, apalagi kalau bikin pakai Microsoft Word ya. Saya nggak bayang sih bikin desain kayak gini pakai Microsoft Word. Oke, jadi ini saya sharekan. Oh, kok share? Sorry, present. Ya. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya ingin cerita sedikit bagaimana sih pesan lokal ini sebenarnya bisa membantu bisnis teman-teman di sini supaya prosesnya bisa berjalan 10 kali lipat lebih cepat. Jadi ide ini kenapa adanya pesan lokal, karena waktu itu istri saya mau beli sayur, kesusahan gara-gara lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp dikirimin foto seabrek gitu ya, price list-nya juga seabrek. Dan waktu mau pesan, istri saya itu nulis tuh harus lewat lewat kertas, difotoin, dikirimkan ke adminnya. Saya waktu itu lihat sebagai customer-nya kok sulit banget ya mau pesan, apalagi di sisi adminnya itu terima foto lewat WhatsApp, terus ngerekapin pas mau packing, ternyata ada barang yang habis dan customer ujung-ujungnya kecewa. Oke, jadi akhirnya saya mikir bagaimana kalau misalnya kita membuat sebuah tools supaya customer lebih gampang memesan
Dan teman-teman di sini sebagai merchant yang berjualan lebih gampang menerima orderan, merekap sampai nanti mengirimkan. Akhirnya keluarlah di bulan Agustus 2020 pesan lokal. Jadi per hari ini umur kita baru masuk ke 8 bulan. Oke, nah siapa aja foundersnya? Jadi foundersnya ada 3 orang. Saya sendiri sebagai CEO, saya membangun sebuah toko kamera online terbesar di Indonesia saat ini, namanya plazakamera.com. Jadi teman-teman kalau senang kamera, bantu nambahin omset ya, bisa masuk ke plazakamera.com. Terus ada Agustinus Winata sebagai CTO, orang yang dibalik pengerjaan apps-nya pesan lokal, kenapa bisa berjalan dengan sangat cepat dan sangat enak kayak gitu. Inilah orangnya, 17 tahun di dunia software development, mempunyai program-program cukup banyak gitu ya, yang populer ada software sekolah dengan Virtusi. Dan terakhir ada CMO kita, Jiwa Ferry, yang hari ini juga memantau dari pulau sebelah gitu ya. Lagi enak banget tuh kayaknya, saya pikir pakai virtual background, ternyata rumah aslinya kayak gitu. Jadi seorang influencer yang sangat top kayak gitu, apalagi kalau misalnya teman-teman di sini penggemar makanan. Nah, oke, langsung cepat aja karena waktu saya pendek. Jadi fitur pertama pesan lokal adalah ada price list online. Inilah fitur pertama kali yang kita keluarkan di bulan Agustus, yaitu bagaimana caranya customer itu bisa memesan langsung lewat price list online-nya kita. Jadi bayangkan kalau teman-teman di sini punya GoFood-nya sendiri atau punya GrabFood-nya sendiri, tanpa harus join di GrabFood atau GoFood, yang nantinya kalau lewat food-foodan itu, teman-teman pasti kan kepotong komisi lagi kan, 20%, ada yang 30%, kalau ikut join promo kepotong lagi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini mikir, aku pengen deh punya aplikasi kayak GoFood, tapi punya aku sendiri. Nah, jawabannya sudah ada, yaitu pesan lokal. Customer malah tidak perlu install aplikasi apapun, karena bentuknya adalah link website. Oke, jadi seperti yang terlihat di depan, dulu kita menanyakan, halo Kak, misalnya ada foto produknya nggak? Kita kirimin foto seabrek. Ada harganya nggak? Kita kirimin list panjang banget sampai read more kayak gitu ya. Dengan adanya prices online, itu semua tinggal kasih link aja, pesan.to/brownie, ini contohnya brownie, jadinya langsung seperti ini, sudah bagus banget, aksesnya cepat banget di bawah 3 detik, sehingga apa? Satu bisa membalas, tidak perlu membalas chat WhatsApp satu persatu, foto, keterangan, harga sudah ada semua di prices online. Dan istimewanya lagi apa? Gratis. Jadi teman-teman habis ini udah bisa langsung download pesan lokal di App Store, kemudian langsung bikin tokonya, setengah menit kemudian tokonya udah jadi. Ya, terus kemudian ada yang namanya Quick Link Bio. Jadi begitu kita jalan Agustus, terus saya lihat kok merchant-merchant ini banyak sekali ya yang menggunakan Linktree. Dan kadang akses Linktree-nya itu agak lama, teman-teman. Kok bisa? Karena Linktree ini servernya nggak di Indonesia, servernya di luar. Bisa jadi di Singapura, atau di UK, atau di Australia, kayak gitu ya. Akhirnya kita pikir, kenapa nggak kita jadikan satu aja ya fitur Linktree-nya ini menjadi fiturnya pesan lokal. Akhirnya terlahirlah di bulan Desember quicklink.bio. Bisa menggantikan Linktree, nggak perlu setting. Jadi teman-teman begitu tadi download apps-nya pesan lokal, bikin toko, dan pada saat tokonya jadi, detik itu juga quick link bio-nya jadi, tanpa perlu setting apapun. Tampilan jauh lebih bagus tentunya daripada Linktree, free juga, dan enaknya adalah di bagian bawahnya ada terintegrasi langsung dengan price list online-nya. Jadi begitu mereka membuka quicklink.bio-nya, mereka bisa lihat langsung, ada foto-fotonya, mau deh lihat price list lengkapnya. Oke, jadi bisa dipakai juga free dan tanpa setting sama sekali. Terus kemudian ada apa lagi? Manajemen stok. Salah satu merchant kita buka open PO waktu itu 50 produk aja rebutan. Itu bayangkan kalau misalnya lewat WhatsApp dibatasin 50, itu kayak kerusuhan mungkin. Karena waktu itu 50 itu habis dalam waktu nggak sampai 1 jam. Jadi orang langsung rebutan, untungnya dia pakai manajemen stok. Jadi stoknya dinyalain 50, jadi pas orang masuk, begitu stok habis ya udah nggak bisa dipesan. Jadi akan sangat memudahkan kalau misalnya barang kita limited atau misalnya sisa 2 aja ya, siapa cepat dia dapat. Itu kadang orang WhatsApp-nya, masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Dan kita jawabin satu-satu, maaf Kak, udah habis, maaf, udah habis, maaf, udah habis. Tapi kalau kita kasih link-nya aja, sisa 2 ya, bisa langsung beli di pesan.to/toko saya. Maka orang masuk, begitu habis ya udah, berarti dia telat. Terus ada apa lagi? Ada transaksi manual, ini juga kita keluarkan periode bulan November kalau nggak salah 2020, gara-gara juga salah satu merchant kita ngomong, bisa nggak ya aku mau rekapannya semua di pesan lokal deh, tapi aku nggak mau, customer-ku nggak mau lewat online, maunya dilayanin biasa. Bisa, tetap lewat WhatsApp, masukin ke dalam transaksi manual di apps-nya pesan lokal,
Terus kemudian tinggal single tap kirim rincian pesanan, maka rinciannya udah langsung terlihat, bisa langsung dikirimkan ke WhatsApp. Jadi begitu tap kirim rincian pesanan, itu langsung masuk WhatsApp dan tinggal send. Tanpa perlu ngetik lagi, tanpa perlu kalkulator, ngitungin totalan, bahkan sudah ada rekening BCA-nya kalau memang pakai rekening BCA. Dan transaksinya udah langsung masuk ke database transaksi di pesan lokal sehingga apa? Mau rekapannya gampang. Fitur apa lagi? Oke, ada jadwal pengiriman. Ini kita keluarkan di bulan Januari. Jadi jadwal pengiriman itu adalah teman-teman yang misalnya open PO atau bakery biasanya yang terima pesanan orderannya hari ini, tetapi untuk misalnya 2 hari lagi. Kalau 2 tahun lagi mungkin udah basi duluan ya. 2 hari lagi atau 3 hari lagi, maka ada rekap jadwal pengiriman. Sehingga apa? Kita bisa lihat jadwal 3 hari ke depan ada kiriman apa aja, 7 hari ke depan, 14 hari ke depan. Sehingga apa? Kita bisa menyiapkan bahan-bahannya duluan. Dan bahkan terakhir sudah ada ngeprint label pengiriman langsung. Oke, dan ada juga transaksi selesai, jadi kita periode tertentu kita tahu omset kita berapa, produk yang paling laris berapa. Dan sekali lagi, saya perlu omongkan, semua fitur ini gratis, tinggal di-download aja. Dan yang terakhir, ada save to Excel. Jadi kalau teman-teman punya komputer, mau bikin apapun lah ya, mau ngerekap sendiri atau mau analisa, bisa save ke Excel dan dibuka dari komputer. Ada apa lagi nih? Oke, hari ini bulan Maret, kita masuki usia ke-8, dan banyak update sebenarnya dalam waktu dekat. Yang pertama adalah iOS App. Ini ditunggu banyak jutaan penduduk Indonesia mungkin ya. Dan bisa pre-order, jadi udah bisa masuk ke iOS Anda, iOS App Store Anda. Terus cari aja pesan lokal, digabung semua. Terus ikutan pre-order. Pencet pre-order itu udah bisa. Terus kemudian automatic payment dalam waktu dekat ada OVO, GoPay, dan kartu kredit. Lo link aja ShopeePay ada nggak? Ditunggu aja, bakalan ada juga. Terus GoSend, JNT, Paxel, Cepat integrasi. Bukan sekedar hitung ongkos kirim aja, tetapi bisa langsung tap request pickup di dalam aplikasinya pesan lokal. Loh, kayak marketplace sebelah dong, Pak. Kayak si orange sama si hijau. Betul. Jadi nanti request pick-up-nya bisa langsung dari aplikasinya pesan lokal. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, pesan lokal terus untuk siapa? Menurut saya, untuk semua pengusaha F&B, baik Anda yang open PO, bakery, atau ready to eat, dan apakah terus saya tidak perlu lagi Pak menggunakan GoFood atau GrabFood? Tidak. Karena apa? Pesan lokal bukan untuk menggantikan channel lain. Atau bukan untuk menggantikan platform lain. Oh ya udah, kalau aku ada pesan lokal, nggak usah pakai GoFood lagi atau GrabFood lagi. Enggak, teman-teman. Karena apa? Pesan lokal digunakan sebagai channel mandiri, channel punya Anda sendiri. Artinya apa? Yang ngatur promo Anda sendiri. Kalau ada data customer yang punya Anda sendiri. Salah satu brand di Surabaya itu memakai kita dalam waktu cuma berapa ya? 1 bulan, dia bisa punya database customer lebih dari 1.000. Akhirnya apa? Kalau dia ada promo, dia tinggal broadcast ke 1.000. Bayangkan hal-hal inilah yang Anda tidak miliki kalau misalnya Anda bergabung di platform-platform marketplace lain. Karena biasanya ada yang datanya dibuka sebentar doang terus hilang, atau ada yang dibuka nama sama alamatnya tapi nomor handphonenya di-masking. Di-masking itu apa sih? Dibintang-bintangi. Buat Anda yang berjualan di beberapa platform, tentunya tahu platform mana yang saya maksudkan. Nah, di pesan lokal inilah Anda memiliki database transaksi dan database customer Anda sendiri. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri, fiturnya pesan lokal masih banyak, dan saya bisa menceritakan cukup panjang sebenarnya, tapi karena hari ini saya juga pengen mendengarkan lebih lanjut penjelasan tentang Canva, saya minta teman-teman untuk masuk ke pesanlokal.com/link, ada di kiri atas, atau masuk aja ke Instagram kita, @pesanlokal. Link di bio-nya itu udah ada pesanlokal.com/link. Nah, yang tadinya teman-teman daftar triple webinar, kali ini pencet aja yang di bawahnya, jadwalkan meeting. Maka akan masuk ke halaman jadwalkan meeting. Teman-teman di sini bisa masukkan nama, nomor WhatsApp, dan akun Instagram usahanya, lama usahanya berapa, dan kita ada 3 jadwal meeting terdekat. Jadi Zoom meeting, seperti hari ini, bukan di YouTube ya, tapi di Zoom. Hari Senin, Selasa, atau Rabu, jam 3 sore. Kenapa jam 3 sore? Karena biasanya jam 3 sore pebisnis makanan biasanya udah agak nganggur gitu ya. Tapi kalau pagi biasanya udah hektik, apalagi kalau anaknya sekolah online, sambil nyalain Zoom anaknya gitu ya, sambil ngerekapin orderan sama nyiapkan pengiriman. Saya tahu masalah itu. That's why kita membuat pesan lokal untuk teman-teman yang merasa keribetan mengenai bisnisnya. Jadi jadwalkan meeting dengan, nanti saya sendiri yang bercerita tentang pesan lokal, atau Anda mau pertanyaan apa, kita akan bahas di hari Senin.
Selasa atau Rabu, pilih aja salah satu jam 3 sore, atau kalau misalnya belum bisa menentukan tapi pengen mendengarkan, pilih aja yang belum bisa menentukan. Terus submit, nanti kita akan kabari linknya. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di hari Senin, Selasa, atau Rabu. Semoga apa yang pesan lokal fitur atau kembangkan itu bisa membantu bisnis teman-teman supaya mempercepat proses bisnisnya 10 kali lipat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Steffi. Terima kasih Pak Riko. Oke teman-teman, sebelum kita nah, saya gabung aja deh sama Kak Syamas biar nggak sendirian. Lah, sebelum aku bacain pertanyaan-pertanyaan banyak banget ini Kak Syamas. Nah, teman-teman semuanya mungkin harusnya sih udah gabung di WhatsApp grup ya. Nah, supaya makin asik, supaya makin seru, triple webinar kita weekend ini, pesan lokal ngadain kontes banner. Jadi buat teman-teman yang udah jadi merchant pesan lokal, gratis. Jadi buat yang belum jadi merchant, silakan, sok, monggo. Langsung. Hadiahnya apa? Drum. Hadiahnya untuk satu orang pemenang bakal satu orang ya Pak ya? Bener satu. 2 orang pemenang, nggak cuma satu ternyata. 2 orang pemenang akan di-endorse oleh 2 influencer top. Nah itu nanti bakal everything taken care of pesan lokal. Jadi buat lengkapnya ntar Steffi bakal jelasin. Bisa dibaca di WhatsApp grup juga. Buat sekarang kita jawabin dulu Kak Syamas. Oke siap? Siap. Wah banyak nih. Oke. Pertanyaan pertama dari Frolin Samarinda. Oh ini aku juga pernah mengalami ini. Kalau dari HP, bikin edit Canva kan, terus mau di print, itu biasanya ada yang turun kualitasnya, terus ada yang, kalau dari Frolin sih bilangnya ada yang berbayang untuk gambar tertentu, itu kenapa ya Kak kira-kira? Oh benar, itu tadi yang saya sampaikan. Kalau yang berbayar gambar-gambar tertentu, artinya Elements atau gambar tadi itu Canva Pro ya, menggunakan Canva Pro. Jadi digantikan atau dihapus saja teman-teman. Nah itu teman-teman. Wilson Jakarta, gimana cara menemukan elemen-elemen yang seperti brand yang di illustration code? Apakah hanya Kak Syamas yang tahu? Nah, kalau saya kan enggak, kalau saya kan memang Canva Creator official ya. Jadi Canva Creator dari seluruh dunia itu tergabung di Canva Creator Community di grup Facebook. Itu grupnya tertutup. Nah, biasanya sharing-sharing di situ untuk yaitu pesannya untuk mengedukasi itu, sharing ketika webinar ini. Seperti itu, teman-teman. Nanti kode-kodenya bisa dibagiin mungkin ya Kak? Bakal dibagiin nggak ya? Bisa. Slide-nya nanti saya share, nanti biar teman-teman bisa dapat slide-nya ya. Nah itu, banyak yang sudah gelisah ternyata di kolom komentar. Apakah akan di-share slide-nya? Di-share teman-teman. Don't worry, be happy. Terus bisa di-playback kalau udah jadi merchant pesan lokal. Vicky dari Surabaya mau tanya nih Kak, fonts apa aja yang sebaiknya tidak ditampilkan untuk desain? Mungkin karena alasan terlalu rumit, susah dibaca, dan lain-lain. Benar, font handwriting dan font melengkung ya, font bersambung. Rumusnya sebenarnya kalau mau menggunakan font-font yang bersifatnya kasual ya, seperti yang tadi melengkung gitu atau handwriting yang sambung, itu teman-teman 2-3 kata saja, karena lebih dari 3 suku kata itu akan sulit terbaca. Kenapa? Makanya di undangan cuma thank you-nya doang yang tulisannya sambung, karena itu thank you kan masih bisa 2 suku kata, ataupun nama mempelainya kan ya 3-4 mungkin nama mempelai masih bisa terbaca, tapi lebih dari itu udah susah sih gitu teman-teman. Oke. Nah ini banyak banget juga yang nanya masalah copyright, kayaknya pada khawatir ya. Kalau misalnya pakai template-template gitu yang di Canva, terus buat keperluan komersial, boleh nggak sih sebenarnya Kak? Atau Boleh. Kalau pakai template yang di Canva itu boleh. Terus tapi sebenarnya kayak gini, kalau secara garis besar ya, semua yang ada di Canva itu boleh kita gunakan untuk komersial. Tapi teman-teman perlu diperhatikan, kayak misalkan tadi contoh gambar kopi ya, misalkan tadi ada gambar kopi gitu. Nah, terus gambar fotokopinya kita print, kita cetak, kita jadiin baju, kita jadiin masker, kita jadiin topi. Nah, itu yang nggak boleh. Karena itu kita bukan menjual desain, tapi menjual karyanya si kreator tadi kan ya, kontributor tadi. Tapi kalau misalkan si gambar kopinya terus ada promo kita, ada diskonnya, ada CTA-nya segala macam, itu kan sudah termasuk instrumen desain, itu nggak apa-apa. Wah ini ordal ya, orang dalam Canva. Memang butuh nih yang kayak gini-gini nih. Ada yang nanya. Orang dalam. Bisa nggak sih create video pendek? Ini juga bingung sih. Sebenarnya kalau bikin template-nya doang bisa, tapi kalau ngedit videonya nggak bisa ya Kak harusnya?
Kalau ngedit video nyambung-nyambungin dari slide 1, slide 2, slide 3 itu bisa dijadiin. Kayak misalkan tadi presentasi pesan lokal, nah itu bagus juga disatuin gitu kan, ditentuin, nanti bisa ditentuin dia durasi dari slide 1 ke slide 2 itu berapa detik gitu, nanti dia akan pindah sendiri. Oh, oke. Tapi sebatas itu ya, buat teman-teman yang pengen bikin IG story, mungkin fiturnya Iya. masih sebatas itu ya? Iya, bener, batas transisi lah, kalau PowerPoint transisi aja. Oke. Ada yang nanya lagi tentang copyright. Kalau masalah font gimana, Kak? Boleh semua juga atau gimana? Karena ada di website-website lain yang fontnya yang ada di Canva itu nggak boleh dipakai buat commercial free ya gitu. Nah, kalau di Canva itu memang sudah di-cover semuanya, makanya Canva itu membedakan, ada yang pro juga ada yang free. Kalau yang free itu font-font yang free. Jadi memang buat komersial secara general itu free. Tapi kalau kita sudah Canva Pro, kita kan membayar ya. Kita kan membayar Canva dan Canva mengalirkan dananya ke kontributor. Entah kontributor fontnya yang kita gunakan, entah kontributor foto, elements yang kita gunakan. Nah, itu jadi dialirkan sama Canva. Jadi kalau kita sudah Canva Pro, kita seharusnya tenang karena kita sudah merasa membayar subscription-nya, ya kita sudah tenang lah, kita kan bayar gitu ya. Kita jadi bebas menggunakannya. Itu sih kalau di website Canva dijelasinnya begitu. Jadi boleh ya teman-teman, Benar. aman. Makanya sign up buat jadi premium. Jangan yang gratisan. Aduh, jadi iklan. Ini ada yang nanya, apa sih Kak bedanya pakai Canva HP sama laptop? Apakah ada fitur-fitur yang beda, lebih oke di laptop atau gimana? Benar-benar. Jadi fiturnya banyak banget yang nggak ada, kayak semacam efek-efek gitu ya, efek duotone gitu. Mungkin saya sambil saya screen sedikit ya, boleh Kak? Boleh Kak. Sedikit aja karena pertanyaannya banyak, nanti takut nggak kebagian. Nah, ini misalkan saya ngambil gambar yang ini efek ya, ini efek. Nah, ini kan ada background remover ya, ini Canva Pro. Terus kemudian kalau ini duotone, ini bisa free. Ini juga smart mockup gitu, di dalam masukin ke dalam mockup, ada dalam handphone, dalam tab gitu ya. Itu nanti desain kita masuk ke dalam sini. Itu juga Canva free, tapi beberapa mockupnya ada yang harus pro sih. Tapi beberapa juga free bagus-bagus. Nah, terus kemudian shadowing juga. Ini bayangan, kalau tadi pakai shadownya drop shadow, kalau ini pakai bayangan, dia kita bisa pakai yang ini gitu ya, kita bisa atur lagi. Sama sih sebenarnya, mirip-mirip aja ini untuk efek bayangan, tapi ini hanya untuk pengguna PC gitu ya, di mobile nggak ada. Seperti itu Kak. Mungkin. Oke, teman-teman peserta mungkin yang masih ada pertanyaan silakan diajukan, mumpung Dr. Canva masih ada, masih ngobrol langsung sama kita. Mungkin di DM kan ketumpuk-tumpuk ya biasanya. Iya, kok tahu sih? Iyalah. Iya di DM, aduh. Ya mungkin jadi langsung aja tanyain di sini teman-teman. Oke, color drop bisa nggak sih ambil warna dari picture yang kita suka, gimana caranya? Oke, ngambil picture dari yang kita suka itu biasanya saya pakai website website pembantu lagi. Jadi saya share screen lagi. Terus kemudian saya buka ini ya. Terus kemudian saya buka Google lagi misalkan ya. Google. Nah, ini buka Google terus langsung ini HTML color code from image. Nah, ini dia HTML color code from image. Kita klik aja. Terus kemudian nanti tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal upload aja, upload filenya atau upload gambarnya, nanti bisa dianalisa lewat sini. Terus dapat deh color code-nya. Nah, color code-nya udah dapat, nanti tinggal kita aplikasikan ke Canva di sini. Di warna yang ini, color hue. Nah, masukin color code yang tadi ada di sini, kita dapetin nanti, terus kemudian kita aplikasikan di sini. Gitu mungkin ya, Kak. Magic. Waduh, seneng aku sama Canva itu memang. Aduh. Gak perlu jadi bisa jago semua ini desain grafis soalnya. Bisa gratis soalnya. Gimana caranya tahu elemen huruf yang font yang free atau enggak? Ini kan ya apa logo apa itu? Mahkota. Ada mahkota. Nggak cuma font kan, semuanya juga kan Kak? Semua. Oh, kalau font itu sih rata-rata free, tapi di pinggir. Kalau font ada pinggir mahkota, semua elemen foto juga ada mahkotanya sih. Gitu. Kalau gratis tulisan gratis. Jangan lupa sign up yang premium. Oke, ini so far teman-teman udah mau nanyain lagi kah? Udah nih pertanyaannya. Udah nih. Kayaknya udah pada langsung nyobain nih. Saya dari tadi juga kita di sini pada nyobain semua. Ternyata begitu caranya. Asik.
Oke, mungkin dari Kak Syamas ada pesan-pesan yang lain mungkin sebelum kita wrap up. Pesan-pesannya, oke teman-teman semuanya, karena kita sudah tahu pangsa pasar kita besar, kenapa kita tidak menjangkaunya lebih jauh lagi. So, teman-teman, kita langsung aja download pesan lokal, kita jangkau lagi pasarnya lebih jauh lagi. Kebangkitan bisnis lokal. Hidup UMKM. Hidup UMKM. Oke, terima kasih banget Kak Syamas, seru banget hari ini. Sehat-sehat selalu Kak Syamas. Amin, amin, amin Kak. Semoga bisa ketemu lagi kalau nggak ada pandemi, main-main ke bisnis lokal. Thank boleh, you. Boleh, siap. Dadah. Oke teman-teman, sebelum wrap up, saya mau ngingetin curi cuan dulu buat teman-teman yang udah ikut. Yang pertama, bisa ikutan kontes Instastory pesan lokal. Tiap hari selama 3 hari ke depan kita bakal bagi-bagi OVO 50.000 untuk 2 orang pemenang setiap hari selama 3 hari ke depan. Caranya gampang, tinggal upload aja Instastory gimana teman-teman ikut webinar hari ini, besok, lusa, keseruannya, multitaskingnya gitu ya. Jangan lupa tag pesan lokal dan jangan digembok profilnya supaya kita bisa lihat, nanti kita pilih 2 pemenang. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa juga kita ada kontes bikin banner buat teman-teman yang udah jadi merchant. Yang belum jadi merchant, jadilah merchant. Karena ada paket gratis juga kan, jadi tinggal sign up. Untuk detailnya bakal di-share di WhatsApp group. Dan jangan lupa di tag Instastory apa ya? Di Instastory juga bisa di-tag pesan lokal dan Syamas dan Kak Syamas juga biar bisa dilihat ilmu-ilmunya apakah sudah dipraktekkan. Nah, again detailnya teman-teman bisa baca, bakal di-share di WhatsApp group. Kita akan pilih 2 orang pemenang, yang menang hadiahnya apa? Di-endorse oleh 2 influencers. Cakep. Oke, wah tidak terasa triple webinar kita yang pertama hari sudah berakhir. Jangan lupa besok kita ketemu lagi dengan Steffi lagi. Dan ada Koko Foodies yang bakal ngajarin kita tentang fotografi hidup melalui smartphone. Ini juga penting banget ya buat teman-teman merchant yang jualan lewat online, harus foto-foto buat katalog dan lain-lain. Jadi jangan lupa besok on time. And yeah, see you tomorrow semuanya. Bye!